Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam ekspedisi gaib. Ya guys, jadi malam ini kita mau ngevlog ya. Iya, kita ngevlog bareng. Ngevlog di Jalan Angker. Jadi kayak Bang Hartono ini sudah kedua kalinya ke sini ya. Iya, ini kan saya mau cari pengalaman lagi nih kan. Ikut sama Bang Deddy ini, ikut nih coba-coba lagi ya guys. Tapi kali ini kita Tapi bukan di prank ya? Enggak. Oke deh. Jadi kali ini mungkin kita ngobrolin tentang indigo kali Bang ya. Oh iya. Tentang indigo atau tentang hantu-hantu juga sih di tempat. Ya sebenarnya masih penasaran dengan podcastnya kemarin di channelnya Bang Raden itu kan. Saya belum sempat habis bertanya itu terkait masalah indigo dengan six sense itu beda kah? Jadi six sense dengan indigo itu berbeda. Berbeda Bang, karena six sense itu kadang hanya cuman bisa merasakan energi atau hanya bisa merasakan flashback doang. Nggak semua bisa melihat sosok gaib Bang. Jadi gitu. Biasanya dia hanya melalui gambaran-gambaran yang ditransfer. Jadi dia dapat gambaran ditransfer di mata batinnya atau six sense-nya gitu kan. Dia baru bisa melihat ini, bisa melihat itu. Dan juga mungkin kalau six sense itu mungkin bisa juga bukan karena keturunan gitu ya. Ya, bisa juga karena bukan karena keturunan, bisa juga diisi kah atau diapakan gitu. Kayak si Raden ini kan dia six sense bukan indigo. Six sense. Jadi ketika dia ingin melihat sesuatu dia harus ngerasakan dulu. Harus menunggu si sosok di situ mentransfer energinya seperti apa gitu. Ya. Kalau kayak aku ini kan indigo dari kecil. Dan indigo itu Bang yang pertama dia lihat itu sebenarnya ini alam hoyali. Alam hayal. Jadi yang kayak mereka lihat, kayak yang kita lihat gitu kan. Itu untuk alam yang pertama ya. Yang kita lihat itu biasanya kayak sosok pocong, kuntilanak, genderuwo. Itu sebenarnya alam bawah sadar kita aja Bang. Jadi energi itu terbentuk, termanifestasikan tergantung pikiran kita. Tergantung dari pikiran kita ya. Itu untuk alam yang pertama Bang. Jadi kalau kita memikirkan bahwa hantu tuh menyeramkan ya keluarnya seram keluarnya gitu ya. Seram seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau kita sebagai orang yang bisa merasakan kayak gitu, awalnya memang kita yang ditampakkan sosoknya yang seram-seram. Iya. Oh gitu ya. Benar. Ya deh. Iya, karena yang pertama kita ngeliat itu biasanya ketakutan kita. Iya. Itu karena ketakutan kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu sudah didoktrin bahwa jin itu seperti ini loh. Ya. Kuntilanak itu seperti ini loh. Jadi akhirnya ketika kita membuka mata batin, yang dilihat kuntilanak ya seperti itu. Berdasarkan alam pikiran kita ya. Itu namanya alam hoyali, itu alam yang pertama. Alam yang kedua, kalau alam yang pertama itu kan alam ain yang kita lihat ini. Yang kedua itu alam hoyali. Baru kalau sudah kita naik ke tingkat yang berikutnya, maka kita akan lihat yang namanya alam jin. Alam jin. Ya. Alam jin itu ketika kita masuk ke sana, semua backgroundnya itu hanya hitam dan oranye Bang. Hitam dan oranye. Hitam dan oranye. Dan itu bukan tidak berbentuk. Mereka tidak berbentuk. Tidak ada berbentuk. Tidak berbentuk, berwujud tapi tidak berbentuk. Iya, jadi seperti air ditetesin minyak. Gitu doang. Jadi kalau misal kayak hitam dengan oranye itu mungkin saya bilang tuh seperti kayak kita lihat senja gitu ya. Ya. Mirip. Jadi dari dia siang sampai dia malam ke siang lagi warnanya tetap sama. Tetap seperti itu. Dan kalau kita sudah di alam yang situ, kita di situ nggak akan lihat yang namanya keindahan kerajaan jin, nggak ada. Nggak ada. Itulah yang sebenarnya alam jin seperti itu. Sebenarnya sosok wujud asli jin tuh sebenarnya menyeramkan. Jadi ketika kita naik lagi tingkat yang keempatnya, naik lagi ke atasnya, di situ kita akan lihat yang namanya jin yang beribadah. Lihat lagi jin yang beribadah, sosok jin yang menyerupai manusia, beribadah, ini itu segala gitu Bang. Jadi kalau kita memang merasa indigo, kita harus paham alamnya dulu, duduk di mana. Yang kita lihat ini benarkah itu sosok jin atau hanya halusinasi kita? Kadang orang Indonesia ini dia
pikirannya tentang hal-hal mistis kadang ke bawah sampai perjalanan pulang pun sampai kepikiran. Ya, Itulah benar. yang muncul. Sebenarnya itu bukan sosok dari jin tapi dari pikiran dia sendiri. Ya benar. Jadi seharusnya kita ngelihat jin itu harus dengan ketika mereka menyerupai binatang, ketika mereka menyerupai manusia, gitu bang. Jadi ketika ada yang mereka menyerupai manusia kan bentuknya sudah berbeda seperti manusia biasa. Gitu. Contohnya seperti misalkan dia menyerupai kuntilanak tapi kita melihat dengan mata terbuka. Nah itu bisa jadi beneran manifestasinya sebuah jin. Ya jadi artinya mereka itu semua bentuknya adalah energi, bukan zat padat. Kalau untuk supaya kita bisa melihat mereka harus menjadi zat padat dulu. Gitu. Wah, pokoknya mengasihkan lah kalau bicara masalah dunia jin ini ya. Apalagi kan Bang Hartono nih di sini sendirian lah orang awam. Iya gitulah. Bagusnya kita kerjain bener. Oh jangan lah bang, ini kita sudah malam-malam ini. Entah kita mau kemana ini. Nanti kita kasih kejutan untuk beliau, entah kita nanti hadirkan apa di sini ya kan. Bener. Awas kamu, Den. 100 subscriber aku dimasukin hantu. Jadi supaya Bang Hartono bisa melihat wujud manifestasi sebuah energi astral. Jadi kita harus menyempurnakan dulu energinya supaya menjadi padat. Ya. Entah nanti apa yang hadir di sini kita nggak tahu, tapi kita sekarang mungkin nanti ngobrol-ngobrol bisa dulu. bukakan, nggak bisa nutupin. Oh enggak bang, ini bukan ngerjain nggak itu. dapetin bang. Oh bukan ya? Ya, jadi ini energi yang astral tadi kita padatkan. Iya. Oh jadi bisa kelihatan ya? Jadi dia berwujud nanti bang. Entah apa nanti yang datang kita juga nggak tahu. Tergantung dari pikiran saya juga Ya, kan berarti kan? tergantung dari pikiran. Dari ketakutan. Karena Mau selama ini di-prank saya, ketakutan guys. apa itu nanti pasti ada tuh. Tapi kan kita ngepranknya dalam suatu hal yang positif untuk melatih mental juga. Iya benar. Ya ini kan ibaratnya untuk kepada teman-teman nih ya, yang ibaratnya cuma nonton di YouTube atau nonton di TV ya kan, atau berhayal bahwa hantu tuh seperti ini, biar nanti kan saya sebagai awam nih saya mewakilin kalian semua untuk melihat ini ya. Nah, boleh deh kalian nanti cantumkan di komentar nanti itu apa bentukan seperti apa sih yang kalian mau lihat tuh, penampakan seperti apa gitu ya. Jadi ada yang namanya manifestasi. Manifestasi itu bukan hanya benda pusaka dari dia energi terus menjadi zat yang padat atau menjadi benda. Bukan cuman itu, tapi jin pun insya Allah bisa dimanifestasikan. Oh gitu ya? Ya. Oh saya kalau sering nontonnya tuh sih yang dimanifestasikan ya bentuk seperti kayak batu, ya kan? Ya pusaka Jin gitu pun ya. bisa karena mereka sama-sama dalam bentuk energi bang. Jadi bisa dipadatkan. Wah luar biasa memang ini. Tapi kita kan nggak janji juga bisa apa enggak itu. Tapi misalkan ada, siap nggak jin yang ikut pulang itu aja. Nah itu yang saya minta tolong, itu garansinya buat saya itu. Aduh. Ya ini guys, mentang-mentang saya bukan punya kalian ya, itu seperti itu dah mereka. Sebenarnya sih takut sih boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Gitu Iya, ya. benar. Sebenarnya yang mau disampaikan sama Bang Raden tuh itu sudah teman-teman. Jadi kita takut boleh tapi jangan berlebihan. Ya, jangan Aku dan Raden pun masih ada rasa takut tuh ada. Rasa takut tuh pasti ada, Nggak mungkin nggak ada. hilang ya. Iya, nggak mungkin nggak ada. Tapi kita bisa mengatasinya, Iya. kontrolnya. Lah kan sudah biasa lihat, apalagi yang ditakutkan. Tetap takut bang, Tetap apalagi sendirian. Iya. Masa sih? Iya bang, tetap namanya takut tuh pasti ada, manusiawi. Iya, Tapi jangan sampai kita takut berlebihan, nggak boleh juga. Iya. Kirain udah takutnya sudah mati semua nih berdua ini. Enggak bang, rasa takut tetap ada. Masih ada rupanya. Tapi Berarti, bisa dikontrol. Ya kita berusaha untuk kontrol. berarti masih normal guys. Mereka masih normal. Oke. Nah ini kita rencana nih kemana nih? Kita kan rencana mau eksplor Jalan Angker kan. Iya kita explore aja Jalan Angker, dan kita di sini mau ngeliat energi apa sih yang paling besarnya Iya, gitu. paling besarnya. Entah masih yang kemarin atau bukan. Kalau masih yang kemarin bisa jadi nanti yang berwujud itu sosok yang kemarin. Ya kita cek lokasi aja Iya, dulu kita ya guys ya. sambil jalan nih sambil mengumpul. Wah asik ini ceritanya nih. Sebenarnya sih kalau sosok jin itu memang kalau kita cari, benar-benar cari itu kadang nggak ada muncul. Kalau kita nggak ada cari, tiba-tiba diam, suatu saat pasti ada. Itu mirip kayak maling itu guys. Ya maling itu nggak mungkin dicari itu ada ketemu tuh, nggak ada. Tapi kalau kita lagi tidur tuh ada nampak dia tuh.
Sama dengan maling itu. Sama kayak mantan juga itu bang. Oh mantan gitu ya? Luar biasa guys. Oh iya, pas lagi sayang-sayangnya ada. Oh. Iya. Lagi bosen-bosennya ya hilang. Aduh. Dia Nah, bilang kalau pas lagi kita nyari itu dia nggak ada tuh pasti. Iya. Tapi kalau kita sudah bosen sama dia karena dia nggak pernah muncul, tahu-tahu datang. oh, curhat. Aduh. Podcast apaan ini guys? Dari penampakan larinya ke mantan. Aduh. Ya buat teman-teman, kalau kalian merasa punya six sense atau indera keenam, lebih baik kalian pahami dulu six sense kalian itu duduknya di mana gitu. Karena nggak semua six sense itu bisa melihat alam gaib gitu. Iya, kadang orang bertanya-tanya, bang, saya sama kayak abang, tapi kok saya nggak bisa ngelihat. Nah, Iya benar. itu kamu sebenarnya sih nggak ada cara-cara yang buat melihat kayak gitu, nggak ada sih. Kadang itu muncul sendiri, tergantung dari kitanya. Iya, jadi iya. kita itu punya kekurangan dan kelebihannya gitu. Tapi kalau indigo, kebanyakan indigo itu pasti bisa melihat. Pasti melihat ya. Pasti melihat. Cuman alamnya kita harus pahami, kita duduk alam yang mana. Jadi jangan percaya dulu ketika ada misalkan mengaku-ngaku arwahnya si ini nih, datangin kita minta tolong. Jangan dipercaya dulu, karena bisa jadi itu hanya di alam khoyali atau alam hayalan kita sendiri. Itu belum masuk alam jin sama sekali bang, masih jauh banget. Masih butuh proses perjalanan yang sangat panjang. Riyadhah atau Riyadhah itu usaha yang sangat panjang untuk menuju ke alam jin. Nah, jadi masuk ke alam pertama itu pun belum lihat wujud, tapi baru lihat energi yang seperti minyak tadi diteteskan ke dalam air gitu. Tapi backgroundnya dia orange semua. Nah nanti setelah itu kalian akan melihat yang namanya jin, mana jin baik, mana jin yang sering beribadah, mana jin yang tukang nipu, yang suka menyerupai siapapun gitu. Itu ada di situ. Jadi itu alamnya semuanya ada 7. Kalau kita jelaskan di sini nggak sampai. Ya Waktunya cukup nanti panjang. kita bikin podcast selanjutnya ya guys ya. Tapi aku kita ngobrol-ngobrol, asik-asik ngobrol kan, tiba-tiba kayak ada perasaan mual nih. Ada Den? Ada. Jadi ini kita sudah mencoba mengumpulkan energi mulai dari luar sampai ke sini bang. Jadi tunggu aja, mungkin sebentar lagi akan ada yang. Aku biasa aja sih bang. Karena Biasa, ya. abang nggak bisa ngerasakan. Aduh. Jadi ini aku dan Raden mencoba memanifestasikan energi yang di sini supaya terbentuk menjadi wujud. Iya. Jadi misalkan berhasil bisa dimanifestasikan, insya Allah nanti terwujud dan Bang Hartono bisa melihat sosoknya secara langsung dengan mata ain. Ya bang, jadi seperti itu. Nah, dunia gaib pun seperti itu. Ya. Jadi makhluk itu bisa dimanifestasikan, diwujudkan. Nanti kita lihat aja apa sih yang datang gitu kan. Ya, jadi Aku saya mau ngeliat Bang Hartono nih. Bener. kenapa? Kayak ada suara nih. Dengar nggak bang? Ada yang gedor-gedor bang? Iya. Nah, Loh, Mobilnya goyang bang? goyang. weh. Nah, Ini datang nih. Nih bang. goyang. Ini energi nih bang. Iya. Ini si kamera ke depan. Takutnya ada yang melintas nanti bang. Nah itu bang. Itu tadi, itu. Lihat nggak tadi bang? Iya. Aduh, sekilas aja tadi tuh kayak Sekilas aja merah-merah nggak? melesat gitu ya. Mudahan ada kembali lagi nih nanti nih. Ada kembali lagi nggak nanti nih ya? Nah itu bang, itu. Oh iya, nampak banget tuh. Wih, kelip-kelip kita tadi ya. Itu apa dan kira-kira? Kuyang nggak Den? Iya, kayaknya kuyang nih. Bisa jadi kuyang ya? Iya, karena aku melihat kayak cahaya kayak gitu. Memang Iya. bentuknya kayak gitu. Nah, Iya, bisa jadi kuyang. kayaknya Itu bisa kuyang jadi kuyang. tuh. Karena energinya ini sama kayak yang kemarin kita bang. Iya. Bisa jadi. Apa kita mau turun bang? Ntar ini kamera sampai blur ini. Itu kameranya blur. Guys, blur ya guys. Jadi guys, ini ada sosok menyerupai kuyang, mungkin kuyang ya. Iya, kuyang nih. Jadi energi yang kumanifestasikan bersama si Raden tadi itu wujudnya seperti itu. Mungkin kalian tadi juga lihat. Tadi Dan Bang saya Hartono lihat lihat tadi juga ya. sekilas tadi sekelebet warna merah gitu ya, kedip-kedip gitu ya. Nah, bisa Terbang jadi, gitu ya? bisa jadi itu kuyang. Jadi guys, kemungkinan kita harus turun. Kayaknya ngejar kita, ya. Kayaknya kita harus mencari dia. Ya, nih, kita kayaknya. kejar aja mungkin guys. Ya, kita langsung turun aja nih ya. Perasaan Kejar saya- aja bang ya. Perasaanku nggak enak ya. Nggak apa-apa bang. Gak apa-apa, kita aman. Nggak kok. apa-apa, kita aman. Iya, tapi kalau ada Bang Canom nggak masalah deh. Saya Yaudah ikut guys, aja. kita berarti turun. kita sekarang akan turun. Kita akan menelusuri hutan ini. Iya. Kita masuk ke dalam. Kita Gelap, kejar sosok kuyang tadi. Yakin nih ya? Yakin bang? Oke. Ya Den, siap kita Den. Ayo kita turun yuk. Ayo, kita turun. Kalau aku teriak kamu ini ya bantuin ya. Ya siap-siap, kita turun aja, turun. Ya guys, jadi kita udah di hutannya.
Dan kita mau ngejar sosok yang tadi menyerang mobil tadi sampai mobil goyang-goyang. Yuk. Tapi kayaknya kita challenge nih. Berani nggak kira-kira kalau challenge kita sendiri-sendiri? Pokoknya nyarinya tuh kita jangan nyatu kayak gini, susah ketemunya. Jadi kita mencar aja kan, biar enak. Ya, kita mencar aja bang, satu-satu. Berani nggak kira-kira? Tapi kalau Kalau nggak gini aja, aku nelpon si Gilang untuk nemani Pian dulu. Nanti kita ketemu di satu titik di mana gitu. Oh iya. Ya bisa juga. Ya sudah gitu aja dah. Ya atau kalau menemukan ya pertemuan kita di sini. Di sini aja kita ketemunya di sini aja nanti. Di sini aja ya. Ya ketemu di sini aja. Yang penting kalau misalkan menemukan sesuatu di dalam, jangan dikejar. Pokoknya saling hubungin aja kan kalau ada sosok. Ya guys, jadi ini deal kita sendiri-sendiri masuk. Ya. Bukan sendiri-sendiri sih, sama-sama tapi pencar ya. Iya kita mencar. Sama-sama tapi pencar. Jadi kita bagi jalur. Raden mana? Aku mungkin ke arah bagian sebelah kanan kan. Ke kanan. Iya. Kiri, kalau sana ke kiri coy. Oh, iya. Ya pokoknya yang penting si Gilang kita telepon nanti setelah ini ya. Iya. Oke. Yaudah kita langsung aja. Tunggu Gilang dulu datang baru kita berangkat kan. Oke. Ya guys, ini Gilangnya udah datang. Jadi Gilang mungkin khusus nemani Bang Nemenin Harton. saya nanti ya. Aku mau nanya dulu, ini kenapa kok? Aku ditelepon suruh datang. Jadi gini lah kan kita tadi Aduh. explore di Jalan Angker ini. Dan aku itu aku dan Raden memanifestasikan sebuah energi. Ternyata ada serangan dari sosok yang menyala merah. Entah itu apa aku kurang tahu. Bisa jadi Kita mau coba mau cari gitu kan. bisa jadi kuyang. Jadi kita mau coba cari masuk hutan ini. Tapi ini kita challenge. Kita berpisah di sini. Jadi kamu khusus nemani Bang Hartono biar aku sendirian aja nggak apa-apa. Aku dan Raden nanti sendirian, Iya, Raden sendirian, aku sendiri-sendiri sendirian. Ya. Kamu nemani Bang Hartono. Iya. Tapi kalau ada gangguan dari siapapun pokoknya saling hubungin aja kan biar sama-sama enak kan, jangan dikejar ataupun didatangin lah. Pokoknya hubungin dulu baru kita kejar sama-sama. Oke. Oke sip, ya dah. Langsung aja. Yuk. Ya, cari ya. Ya.